Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi tampil selaku Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia (PTIP), lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya selaku analis politik dari PTIP, PT Indeks Politika Indonesia, akan membedah dinamika politik di Provinsi Sulawesi Utara, Sulut. Sahabat dan sobat IPISO, di Sulut, dinamika politiknya sudah sangat kental terlihat walaupun Pilgub Sulawesi Utara masih cukup lama, masih lebih dari 2 tahun ke depan. Namun memang tidak salah ketika figur-figur di Provinsi Sulawesi Utara ingin cepat melakukan sosialisasi memperkenalkan diri, karena memang di 2024 idealnya figur-figur yang ingin menjadi calon gubernur di 2022 ini, dia sudah bekerja mempopulerkan dirinya karena sangat ketinggalan ketika di 2022 ini figur-figur yang ingin maju sebagai calon gubernur tidak populer di 2022 ini. Karena seyogianya di 2023 sampai ke 2024 para figur-figur seharusnya sudah harus bekerja untuk masuk ke dalam kategori mengejar akseptabilitasnya dan elektabilitasnya, atau tingkat kesukaan dan tingkat keterpilihannya yang sudah harus dikejar di 2023 dan 2024. Untuk itu, di 2022 ini memang momentum yang tepat dan strategis untuk mengangkat popularitas. Apalagi kalau dia figur yang baru muncul di ranah kontestasi Pilgub, walaupun figur lama kalau popularitasnya belum sampai pada angka yang maksimal, yaitu angka 85-90%, maka di 2022 ini momentum untuk mengangkat popularitas sampai ke angka 85-90% adalah momentum yang tepat dan strategis, sahabat dan sobat. Baik, saya akan coba menganalisis dinamika politik di Provinsi Sulawesi Utara. Di sana, Oli Dondokambe, petahana PDIP, dan wakilnya Stephen Kandop, wakil gubernur 2 periode, juga adalah dari PDIP. Memang di Sulawesi Utara ini PDIP memang partai yang selalu kuat dan selalu mampu menyaingi Golkar, bahkan mengalahkan Golkar di Sulawesi Utara ini, sahabat dan sobat. Walaupun sebenarnya Sulawesi Utara ini adalah kampung halaman dari ibunda Bapak Prabowo Subianto dengan Partai Gerindranya, namun pengaruh PDIP di Sulawesi Utara ini lebih kental dibanding Gerindra, sahabat dan sobat IPISO. Seperti apa dinamika di sana? Oli Dondokambe, beredar kabar sudah tidak tampil lagi di 2024. Kondisi itu ketika Oli Dondokambe ini tidak tampil lagi, membuat Stephen Kondop, wakil gubernur 2 periode saat ini, memiliki kans untuk diperhitungkan dalam kontestasi Pilgub
Sulawesi Utara 2024, sahabat dan sobat episode. Namun tentu di sana ada banyak figur yang potensial yang dalam catatan kami di PT IP memiliki kans yang cukup berimbang dengan Stephen Kandop ketika mereka muncul dan ingin kembali maju atau ingin maju di Pilgub Sulawesi Utara. Dalam catatan PT IP ada banyak nama-nama yang potensial yang mampu dan diperkirakan bersaing dengan Stephen Kandop. Ada James Sumendap, dia adalah Bupati Minahasa Tenggara. Ada F. Andi Silangyang atau apa? F. Andi Silangyang ini memang dia Dr. Franciscus Andi Silangyang. Dia adalah mantan ketua DPRD Sulawesi Utara. Dia figur yang sangat diperhitungkan di kontestasi Pilgub Sulut, sahabat dan sobat. Kemudian ada nama Jaune Ganda, Bupati Minahasa Utara. Mohon maaf kalau ada penyebutan bahasa yang kurang, kata-kata sebutan nama kurang tepat. Bupati Minahasa Utara ini pun masuk kategori figur yang cukup diperhitungkan ketika dia tampil dalam kontestasi Pilgub. Kemudian ada nama Eli Lasut, Bupati Talaut. Kemudian ada nama Yasti Soeprejo. Dia adalah Bupati Bolowang Mangondep. Sahabat dan sobat episode. Kemudian ada Kristiani Paruntu, ketua Golkar Sulut di sana yang kemarin sudah maju, namun kalah. Namun tentu berbeda di 2024, Ibu Kristiani Paruntu ini pasti sudah masuk kategori figur yang kuat karena sudah punya bekal dan pengalaman modal kerja-kerja politik di 2018 kemarin, kalau tidak salah ingat, sahabat dan sobat. Kemudian ada nama Petrus Golose. Dia adalah kepala BNN Republik Indonesia. Dia seorang Komjen Polisi Petrus Golose. Patut diperhitungkan dalam kontestasi Pilgub Sultra, sahabat dan sobat Ipso. Kemudian ada Detrandes Adriana Carlotte Dondo Kambe, PDIP. Ini adalah orang terdekat dari Oli Dondo Kambe. Tentu ketika Oli Dondo Kambe tidak maju, maka Detrandes Adriana Carlotte Dondo Kambe patut diperhitungkan, sahabat dan sobat Ipso. Dia adalah anggota DPR RI kalau tidak salah, di mewakili Provinsi Sulut dari fraksi PDIP. Di sana ada pun anggota DPR RI dari fraksi PDIP yang lainnya, itu Haji Herson Mayulu, SIP. Kemudian ada Wanda Sarung Dajang, ini pun dari fraksi PDIP. Di sana 3 PDIP dari DPR RI perwakilan Sulut dari PDIP. Kemudian Adrian Jope Paruntu dari Golkar. Kemudian Peli Estelita Runtu Wene SE dari Nasdem. Dan Hilary Brigita Lasut SH LLM Nasdem, Partai Nasdem. Di sana ternyata ada 2 Nasdem, PDIP 3 dalam perebutan kursi DPR RI. Golkar hanya 1, sahabat dan sobat. Luar biasa PDIP dan Nasdem di sana. Kemudian tentu nama-nama yang lain yang mungkin sangat berpotensi muncul
seperti Johari Gamsil, Stefanus Pereke Runtu, Marlina Moha, Ramoi Luntungan, Hamdi Paputungan, Onni Anneke Wanambunan, dan Andrei Angop, Wali Kota Andrei Angop ini adalah Wali Kota Manado. Tentu nama Pak Wali Kota ini patut diperhitungkan. Dan Vicky Lumentu, mantan Wali Kota Manado, pun patut diperhitungkan. Baik itu dalam kontestasi baik itu sebagai 02 atau 01 di kontestasi Pilgub Sulut 2024, sahabat dan sobat IPSO. Kemudian ada nama Roni Sompie, Irjen Polisi Purnawirawan Roni Sompie, dan Carlo Tewu, mantan Kapolda Sulut. Irjen Polisi Purnawirawan Carlo Tewu ini dan Irjen Polisi Purnawirawan Roni Sampeu pun patut diperhitungkan dalam kontestasi Pilgub, karena perwakilan aparatur kepolisian biasanya solid, basis-basisnya solid, keluarga besar Polri pasti solid ketika dari perwakilan Polri muncul, sahabat dan sobat. Nah, ini yang menarik, karena kalau Pilgub Sulut tanpa Oli Dondo Kambe, tentu Stephen Kandop ini akan sangat diuntungkan karena pengalamannya sebagai wakil gubernur 2 periode akan sangat berarti bagi dia untuk menjadi modal politiknya menatap Pilgub Sulut 2024, sahabat dan sobat IPSO. Kemudian tentu Ibu Kristiani Paruntu sebagai Ketua DPD 1 Golkar di sana, di Sulut, pun sangat diperhitungkan bisa kembali maju dan bersaing dengan Stephen Kandop untuk merebut posisi gubernur di sana. Namun tentu nama-nama lain tidak bisa diremehkan, sahabat dan sobat IPSO, karena memang Sulut ini tergolong daerah yang cukup dinamis di pertarungan Pilgub 2024. Nama Dr. Francisco Andi Silangin ini juga masuk kategori figur yang diperhitungkan, sahabat dan sobat IPSO. Dan kalau melihat kombinasi tokoh-tokoh figur-figur yang ingin maju di sana, kelihatannya memang Pilgub Sulawesi Utara ini akan berjalan dinamis, sahabat dan sobat IPSO. Ini yang kita tunggu seperti apa pergerakannya. Intinya adalah di Provinsi Sulawesi Utara ini persaingan antara kader internal PDIP akan mewarnai pertarungan di sana. Karena ada banyak kader-kader PDIP yang mumpuni di sini. 3 anggota DPR RI, dia adalah keluarga gubernur, wakil gubernur saat ini semua dari PDIP, kemudian Ketua DPRD Francisco Andi Silangin. Jadi di sini ada 6 kader PDIP yang akan bersaing secara internal untuk diusung PDIP dan menjadi perwakilan calon gubernur dari PDIP, sahabat dan sobat IPSO. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa dalam pertarungan politik ada 2 hal yang bisa membuat para figur bisa menghemat kos politik. Yang pertama adalah popularitas yang maksimal. Pastikan bahwa figur-figur ini bisa meraih popularitas yang maksimal, yaitu di angka 85% sampai 90%. Dan akseptabilitas yang maksimal, yaitu di angka 75 sampai 80%. Kalau figur bisa sampai ke 90% popularitasnya dan akseptabilitasnya bisa mencapai 80%, maka potensi dia untuk mendapatkan dukungan elektoral tertinggi itu tidak sulit dan tinggal dikerja lebih ringan, sahabat dan sobat. Karena seyogianya
untuk mendapatkan elektoral yang tinggi, dukungan elektoral yang tinggi, maka popularitas harus maksimal, akseptabilitas harus maksimal. Faktor kedua yang bisa membuat kos politik itu rendah adalah kemampuan kita membangun peta koalisi berbasis geopolitik yang efektif dan tepat. Kalau basis geopolitik yang dibangun itu efektif dan tepat, sesuai kebutuhan Provinsi Sulawesi Utara, maka figur tersebut bisa memenangkan pilgub tanpa harus mengorbankan biaya kos politik yang terlalu besar, sahabat dan sobat IPSO. Kemudian yang ketiga tentu adalah peran dari konsultan politik atau tim pemikir yang betul-betul harus mengetahui medan di Sulawesi Utara dan betul-betul tahu bagaimana menjalankan strategi sesuai dengan karakter dan budaya provinsi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, sahabat dan sobat IPSO. Nah, kalau misalnya popularitas terpenuhi, akseptabilitas terpenuhi, maka untuk bisa mengejar target elektabilitas, mungkin tinggal kreativitas yang harus diperkuat dan tentu publikasi sehingga masyarakat sulut bisa mengetahui siapa dia, apa visi misinya, apa programnya, itu bisa menjadi pintu dan indikator untuk masyarakat memiliki keyakinan terhadap figur-figur yang ingin maju di pilkada Sulawesi, pilkada gubernur Sulawesi Utara, sahabat dan sobat. Demikian analisis sederhana dari saya, Swadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Makassar dan di Jakarta. Nantikan analisis-analisis berikutnya dari kami, dari PTIP, untuk sahabat dan sobat IPSO terkhusus masyarakat Sulawesi Utara. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sahabat dan sobat.